bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang akan membimbing doa? Pak kita silakan. Untuk memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa, Ustaz. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat semuanya. Sudah pada kenal belum? Belum ya? Ada yang sudah kenal, ada yang belum. Perkenalan dulu, mulai dari Bu Rani. Sebutkan nama, sama kita mulai dari Bu Rani. Perkenalkan, nama saya Rani Purwandari Wahid. Moto hidup saya berbuat baiklah tanpa ada alasan apapun. Perkenalkan, nama saya Sifol Jana. Moto hidup saya terwujud tidak terwujud. Hanya bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Anseli Putri Fieras. Moto hidup saya jadilah dirimu sendiri. Oke, hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Ada yang sudah pernah melaksanakan konseling kelompok? Belum. Konseling kelompok ini nantinya kita memecahkan permasalahan yang sedang terjadi melalui diskusi di sini, ya. Kemudian di konseling kelompok juga ada asas-asas ya yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana nanti informasi apapun atau yang kalian sampaikan tidak boleh orang lain tahu, ya, rahasia. Kemudian ada asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun, ya. Ya, sukarela enggak? Sukarela. Oke. Kemudian ada asas keterbukaan. Nantinya ketika proses konseling kamu terbuka menyampaikan masalah ya, jujur apa adanya biar kita bantu di sini. Ada asas kenormatifan ya, di mana ketika nanti kalian berpendapat tidak boleh dicela. Pokoknya siapapun yang lagi berbicara tidak boleh dicela ya. Nanti kita ngomongnya giliran. Yang kemudian yang terakhir ada asas kekinian, di mana asas kekinian ini nantinya kita membahas masalah yang sedang terjadi kekinian ya. Sampai sini paham dengan asas-asasnya? Nah, nanti tugas kalian menceritakan masalah pribadi yang sedang kalian alami saat ini satu-satu ya. Kemudian kita sepakati dari 6 orang ini masalah mana nih yang akan kita bahas terlebih dahulu, yang sifatnya urgent ya, yang sifatnya harus nih kita harus selesaikan hari ini terlebih dahulu. Itu siapa? Kemudian nanti yang pilih menceritakan secara detail masalahnya. Setelah itu tugasnya anggota yang lain itu memberikan saran ya, memberikan saran, memberikan masukan kepada anggota yang masalahnya diangkat hari ini ya. Sampai sini paham? Oke. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Oke, sebelum kita ke ikrar konseling, isi daftar hadir, tulis nama, kelas, sama tanda tangan. Untuk tahap selanjutnya kita akan mengikrarkan, namanya ikrar konseling ya. Saya Rani Purwandari Wahid dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang saya peroleh dan saya terima dengan baik dari diri saya atau dari siapapun, yaitu data dan keterangan tidak boleh dan tidak layak
dan tidak layak diketahui orang lain. diketahui orang lain. Oke, sudah Itu siap? namanya Siap. Apakah ada yang perlu ditanyakan mengenai aturan terkait konseling kelompok tadi? Tidak. Ada apa tidak? Tidak. Oh, tidak ada. Baik. Ini kita akan melakukan konseling kelompok berapa menit? 40. Kita sepakati aja jadi 40 menit saja. Cukup ya? Cukup. Oke. Nanti masalah yang semuanya Siap, Bu. oh, siap. Nanti kalian menceritakan masalah yang kalian alami saat ini. Dari sini dulu ya. Dari Rima bersama. Silakan. Sulit manajemen waktu antara organisasi dengan di rumah, Bu. Waktu gitu. di rumah saya lebih banyak menghabiskan waktu saya di organisasi daripada di rumah. Satu kelasnya. Oke. Untuk Rangga? Kalau saya sendiri masalahnya hampir sama ya Rima, Bu. Saya kurang bisa membagi waktu antara organisasi sama pelajaran, apalagi di organisasi sendiri kan posisi Betul. Untuk Mas ini Kalau saya sendiri, saya itu setiap harinya hampir kan saya itu tidur sampai larut malam. wah, larut malam terus. Dan itu setiap harinya itu saya datang ke sekolah itu terlambat, Bu. Itu hampir setiap hari, Bu. Hampir setiap hari kamu Iya. terlambat. Oke, semuanya sudah bercerita masalah yang sedang dialami saat ini. Nih, kira-kira nih ya, kita akan membahas mana dulu nih yang sifatnya urgent sekali, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. kalau menurut saya Arseli sama Rima. Arseli sama Rima. Yang lain? Menurut saya masalah saya ini. Zeni. Kenapa dengan Zeni? Karena menurut saya kenapa bisa sampai telat hampir setiap hari gitu, Bu. Aneh ya, Zeni. Rangga? Setuju saya ini juga. Zeni, oke. Kita hari ini akan membahas masalahnya Mas Zeni dulu ya. Tadi tentang terlambat hampir setiap hari. Itu sangat luar biasa. Mas Zeni, ceritakan dulu masalahnya secara sedetail mungkin ya. Iya, Bu. Ya, jadi gini, Bu. Kebetulan kan saya punya adik. Dan itu setiap harinya itu saya harus mengantar adik saya itu pergi ke sekolah, berangkat sekolah. Kebetulan antara lokasi sekolah saya dengan adik saya itu tolak arah, Bu. Oh gitu. Ya. Kalau adik saya itu ada di Tanjung dekat Pantura, sedangkan kalau saya itu di Kersana. Ya, itu sangat jelas banget, Bu, tolak arah. Iya. Terus kendaraan juga hanya satu dan itu dipakai untuk saya. Terus saya harus mengantarkan adik saya, Bu. Zeni yang harus mengantarkan Iya. adiknya ya. Terus kalau di rumah juga saya kan kebetulan ikut organisasi, namanya itu IPNO. Nah, setiap harinya itu saya itu kumpul, Bu. Oh, Ya, kalau kumpul sampai larut malam. Iya. Dan pada akhirnya saya itu tidurnya jadi tidak teratur, Bu. Kadang tidur jam 1 atau jam 2, bahkan nggak tidur, Bu. Wow, kamu bisa kuat sampai nggak tidur? Ya. Terus, tapi kalau waktu subuh itu saya selalu dibangunkan orang tua untuk sholat subuh. Wah, ini apresiasi ya untuk selalu melaksanakan ibadah kamu. Terus? Setelah itu, ya karena masih ngantuk ya, Bu. Kan tidur jam 1 atau jam 2. Jadi terpaksa tidur lagi, Bu. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Pertama karena ikut organisasi IPNU ya, IPNU kadang sampai larut malam. Kemudian tadi sebelum berangkat harus mengantar adiknya dulu untuk berangkat ke sekolah. Oke, baik. Saya mau tanya ke Mas Zeni nih ya. Keinginan kamu saat ini tuh apa? Kalau keinginan saat ini itu pengennya datang ke sekolah itu tidak terlambat. Tidak Kemudian terlambat. Terus? tepat waktu. Terus bisa mengatur waktu dengan lebih baik, Bu. Karena kalau terlambat itu, saya malu, Bu, kadang dengan guru-guru yang piket di depan. Oke, kemudian apakah apa yang sudah kamu lakukan selama ini untuk mencapai tujuan? Yang sudah saya lakukan, saya mencoba untuk bangun pagi. Tapi ya kembali lagi, Bu, karena masih ngantuk, ya tidur lagi, Bu. Terus saya mencoba mengurangi ikut kegiatan organisasi itu dalam seminggu itu hanya 3 kali, Bu. Biasanya berapa? Ya kadang setiap hari, Bu. Oh, setiap hari. Oke. Terus saya kurangi 3 hari, kemudian kan saya kurangi 3 hari itu supaya waktu saya lebih teratur, ya, Bu. Ya, jadi saya itu tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Ini mau tanya, apakah hal yang kamu lakukan akhir-akhir ini dapat membantu kamu dalam manajemen waktu?
kayaknya kalau yang saya lakukan saat ini lumayan Bu, lumayan efektif. Oh, lumayan Ya, efektif. dari awalnya kan tidur jam 1 atau jam 2, sekarang jam 12 Bu, lumayan ada sedikit perubahan walaupun hanya 1 jam. Sedikit Iya, ya. Bu. Terus Terus ya, yakin iya, itu Bu. sudah efektif. Iya, benar Bu. Sudah nggak terlambat lagi. Ya kan terakhir lambat Jumat kemarin Bu. Ya, berarti belum, Iya, Bu. masih kurang efektif. Oke, tadi sudah dijelaskan ya secara detail hal-hal apa aja yang sudah dia lakukan. Menurut kalian nih, manajemen waktu bagi kalian itu penting nggak? Kegiatan lebih tertata. Kegiatan lebih tertata. Sekarang ya, silakan dari mana dulu nih memberikan saran ya atau masukan kepada Mas Zeni. Tadi sudah ya dijelaskan dan dia tidak bisa membagi waktunya. Mulai Rima dulu. Silakan Mbak Rima memberikan saran. Saran saya sih kalau masalah seperti itu lebih baik adiknya yang dipindah saja ke sekolah yang dekat rumah biar Zaini juga nggak bolak-balik nganter. Terus juga kan Zaini tadi katanya ikut organisasi IPNO ya di desa. Nah kalau bisa ikut kumpulnya itu pas hari weekend saja. Jadi biar lebih fokus ke sekolah, fokus juga ke organisasi. Lebih baik mungkin ibunya Zaini bisa mengantarkan adiknya ke sekolah agar Zaini bisa lebih cepat datang ke sekolahnya. Terus Zaini kan ikut kegiatan IPNO, mungkin bisa ikutnya pas hari libur aja, nggak kayak hari-hari setiap harinya, dan waktunya terjaga. Oh gitu. Dari Mas Rangga? Kalau menurut saya juga setuju sama Stefani Bu. Jadi adiknya diantarin sama ibunya aja menggunakan kendaraan umum. Kan banyak Bu. Kalau diantarin terus sama Nursen pasti terlambat. Iya ya, pasti terlambat. Hampir tiap hari loh ya. Boleh nambahin nggak? Boleh silakan. Kayaknya adiknya Zaini lebih baik dipindah ke sekolah yang lebih dekat dengan rumahnya aja. Oh, lebih dekat rumahnya Mas Zeni ya. Ini masukan dari Stefani ya. Dari Siva gimana? Gimana Mas Zeni? Diberikan saran oleh teman-teman kamu. Nanti kamunya ke depan gimana? Ya, menurut saya solusi dari teman-teman saya itu sangat bermanfaat Bu. Nanti ke depannya saya itu akan berdiskusi dengan orang tua dengan memindahkan adik saya untuk sekolahnya lebih dekat ke rumah Bu. Jadi saya nggak bolak-balik. Terus untuk apa sih ya, kegiatan organisasi itu saya ikutnya kegiatan organisasi saya kurangi lagi. Jadi ikutnya itu ketika hari libur saja Bu, seperti hari Sabtu dan Minggu. Ya. Tadi Mas Zeni sudah menampung saran-saran dari kalian ya. Berkomitmen ya, kamu harus berkomitmen di kegiatan ini karena tadi sudah saling memberikan saran, masukan. Kemudian tadi sudah disebutkan semuanya, Mas Zeni juga sudah berkomitmen di kegiatan kelompok ini ya. Saya harap sih bisa diterapkan ya, wajib diterapkan karena kalau nggak seperti ini ya percuma kegiatan kelompok ini tidak berjalan ya, memberikan solusinya juga tidak berjalan. Oh gitu. Kamu isi dulu ya LKPD-nya. Sini rencana poster. Nah, namanya poster prioritas manajemen waktu ya. Kamu bikin seperti ini. Kira-kira tidak penting dan mendesak membaca materi. Nah, nanti Bu Rani minta tolong untuk kalian mengisi ini juga. Ya. Skala prioritas kalian dalam memanajemen waktu dengan baik. Pesan dan kesan kalian dalam mengikuti kegiatan kelompok hari ini apa? Saya jadi lebih tahu tentang memanage waktu dan lebih tahu pengalaman-pengalaman seseorang yang belum pernah dirasain. Oh gitu ya. Jadi mengalaminya ya. Jadi tahu oh yang dialami teman-teman kita tuh seperti ini. Oke, baik. Mas ini sendiri nih yang punya masalahnya. Ya, saya sendiri dengan bimbingan kelompok ini jadi lebih senang Bu mendengar pendapat-pendapat atau solusi dari teman-teman saya. Kemudian jadi lebih tenang Bu. Lebih tenang. Apakah harapan kalian sudah tercapai di kegiatan kelompok hari ini? Sudah semuanya. Oke, berarti sudah paham semuanya ya, sudah mengerti. Sebelum kita karena ini bukan ujian, isi dulu angket
evaluasi konseling kelompoknya. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita awal ya tadi, kontrak waktunya 40 menit. Berarti kita sudahi pertemuan hari ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi membahas masalah tadi yang belum kita bahas. Oke? Sebelum kita tutup, siapa yang akan memimpin doa? Lagi Bu. Oke, doa penutup ya. Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Terima kasih atas waktunya. Semoga di kegiatan konseling kelompok ini sangat bermanfaat untuk kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.